Hola, salam sukan, salam serumpun. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang uji coba timnas Indonesia yang ingin melawan timnas Portugal pada FIFA Matchday berikutnya. Padahal di tanggal 19 Juni lalu, timnas Indonesia baru saja melawan tim Tengko Argentina yang berakhir untuk kemenangan La Albi Celeste dengan skor 0-2. Memang hasilnya Indonesia harus kalah, tapi kita juga harus bijak dalam menyikapi suatu pertandingan. Jangan cuma lihat hasilnya saja, melainkan lihat juga kualitas cara bermain dari suatu tim. Dan menurut saya, di sepanjang pertandingan kemarin, timnas Indonesia nggak bermain buruk-buruk amat. Karena kalau buruk, timnas pasti udah dibantai habis-habisan oleh tim Tengko kemarin. Tapi kan faktanya enggak. Argentina hanya mampu menang 2-0 walaupun tanpa Lionel Messi dan kawan-kawan. And they don't have create many chance at all ke gawang tim nasional Indonesia. Tercatat sepanjang match hanya ada sekitar 5 peluang berbahaya dari tim selevel Argentina. 2 diantaranya menjadi gol dan 3-nya bisa di-save sama Elkan Bagot dan kawan-kawan. Kedua gol itu pun bersifat spekulatif, yang satu dari tendangan jarak jauh dan satunya lagi dari situasi set piece yang memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan timnas Indonesia. Jadi faktanya gak buruk-buruk juga performa tim Garuda saat itu, walaupun para pemain kita lebih fokus dalam bertahan. Ya wajar, lawannya kan Argentina, juara dunia yang saat ini juga sedang menduduki peringkat 1 dunia. Walaupun sekali lagi saya ulangi, tanpa mega bintangnya, tapi kan para pemain lain juga skuad yang dibawa Scaloni ke Jakarta merupakan skuad yang tampil reguler di klub-klub besar Liga Eropa. Dan beberapa dari mereka juga turut bagian dari juara dunia di World Cup Qatar 2022 silam. Misalnya Garnacho yang kerap jadi pembeda saat di MU ketika jadi senjata Erik ten Hag malah mati gaya ketika pergerakannya dikantongin Asnawi. Julian Alvarez pun yang bersinar bersama Manchester City dan telah meraih banyak gelar di usia muda, serta menjadi kekuatan penting saat Argentina menjadi juara dunia pun hanya mendapatkan 1 peluang kala menghadapi tim nasional Indonesia. Ya, karena ia memang terlihat kesulitan menembus pertahanan yang dikawal Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. So we are not bad at all. Christian Romero bahkan mengapresiasi permainan dari Elkan Bagot sampai-sampai ia meminta jersey dari Elkan Bagot. Tentu permainan timnas Indonesia tersebut membuat kita bangga. Tinggal apa rencana selanjutnya? Nah, yang mengejutkan sekarang adalah kabarnya PSSI selaku federasi coba bersurat untuk mengupayakan agar Cristiano Ronaldo dan tim nasional Portugal datang ke Indonesia dalam FIFA Matchday berikutnya. Walaupun memang kita semua tahu bahwa Portugal bukan juara dunia dan juga bukan juara Eropa, tapi siapapun tahu bahwa Portugal adalah salah satu tim yang kuat di dunia saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka adalah langganan lolos Piala Eropa dan Piala Dunia yang juga masih diperkuat Cristiano Ronaldo. Memang usianya sudah tidak muda lagi, yaitu 38 tahun. Tapi di usia tersebut, dia masih mampu mencetak gol untuk tim nasional Portugal. Dan juga di pertandingan-pertandingan kualifikasi bagi tim nasional Portugal, ia pun masih juga mampu mencetak gol. Meskipun realitanya dia sudah tak lagi bermain di Eropa, but he's still one of the best player in the world. Bersama Messi, dia masih merupakan salah satu dari jajaran pemain-pemain besar dunia. Kemungkinan tim nasional Portugal didatangkan tahun depan karena sedang melakukan kualifikasi Piala Eropa 2024. Terus sekarang pertanyaannya, kenapa sih Indonesia harus mengundang tim-tim yang kuat lagi? Tentu, secara logika di atas kertas tim nasional Indonesia tentu akan kalah. Seperti yang sudah dikatakan, jangan cuma lihat hasil akhirnya saja. Tapi ketika para pemain kita yang mayoritas adalah pemain-pemain muda di skuad Indonesia senior, bisa beradaptasi dari segi menghadapi tekanan, kualitas, dan juga teknik permainan efektif dari lawan, serta terbiasa bertanding melawan tim-tim kuat kelas dunia, di mana lawan yang mereka hadapi pun adalah para pemain berlabel skuad inti di liga-liga besar Eropa agar mendapatkan jam terbang lebih dan pengalaman bermain yang efektif. Untuk tingkatkan kualitas dan mental kita dalam menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga putaran final 2023 Piala Asia yang sebentar lagi akan segera dimulai. Plus, jika Cristiano Ronaldo juga bermain, ini akan menjadi pengalaman yang sulit didapat pemain-pemain Indonesia. Dan planning yang juga bagus dari PSSI bertujuan untuk uji coba kemampuan anak-anak Garuda agar bisa membentuk kualitas tim nasional yang solid dan kuat. Agar mereka terbiasa melawan pemain-pemain yang memiliki fisik kuat, stamina yang prima, dan juga teknik permainan yang tinggi. Untuk apa? Agar mereka belajar. Jadi jauh lebih baik melawan tim-tim level tinggi daripada hanya demi poin beraninya melawan tim-tim lemah kayak sebelah. Tak masalah kalau nggak bisa menang, yang penting mereka terbiasa fight melawan tim-tim kuat kelas dunia agar tidak lagi minder kalau jatuh mentalnya saat bertemu tim-tim kuat di level Asia nantinya. Seperti yang mereka lakukan ketika melawan Argentina, mental mereka kuat. Tinggal yang dijaga adalah faktor ketenangannya saja.
Nah, bagaimana cara ketenangannya bisa dijaga? Kita terbiasa melawan tim-tim kuat level dunia sesering mungkin, walaupun tetap butuh uji coba dengan tim yang peringkatnya tidak begitu jauh di atas kita untuk meraih poin. Jadi menurut saya rencana PSSI ini bukan cari untung semata, apalagi hanya pansos seperti mencari popularitas macam yang dituduhkan Presiden FAM Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin Mohamad Amin. Justru yang dilakukan PSSI ini fokus ke perbaikan kualitas dari tim nasional Indonesia. Mereka tak peduli mau untung atau rugi. Yang penting tugas mereka sekarang mendatangkan tim-tim kuat dan juga agar pemain kita terbiasa berhadapan dengan pemain-pemain kuat lainnya, sehingga tidak ada lagi rasa takut ketika harus bertemu Jepang, Korea, Australia, Saudi Arabia, dan Iran di Piala Asia nanti. Sudah terbiasa, lebih tenang lagi dalam bermain karena sudah terbiasa melawan tim-tim kuat level dunia, bukan lagi level Asia. Begitulah kira-kira cara Pak Erick Thohir dan para jajaran Exco di PSSI yang sekarang dalam mengembangkan sekuat dan potensi tim nasional Indonesia ke depannya. Dengan begitu, persiapan tim nasional Indonesia senior asuhan Sinteyong menjadi lebih matang. Karena pada bulan September nanti, mereka harus segera mendapatkan lawan tanding pada FIFA Matchday 2 kali yang dilaksanakan di bulan September bertepatan dengan skuad Indra Syafri untuk kualifikasi Piala Asia U23 2023 yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah. Tergabung bersama tim Turkmenistan dan juga China Taipei, Indonesia diharapkan bisa lolos sebagai juara grup. Dan dengan begini, kita harap kemajuan dari sepak bola Indonesia akan menjadi nyata dengan cara mereka mengasah kualitas, mengasah mental untuk memperbaiki kekuatan tim nasional yang solid dari segi pertahanan, lini tengah, dan lini serang. Dengan begitu, 3 pelatih sudah ditetapkan oleh Erick Thohir untuk menukangi tim nasional Indonesia di masing-masing kelompok umur. U17 dipegang oleh Coach Bima Sakti, persiapan Piala Dunia U17 2023, dan mereka akan mengadakan TC hingga ke Eropa. Dan juga di U23 akan dipegang oleh Coach Indra Syafri yang sebelumnya berhasil meraih emas SEA Games 2023 bersama skuad mereka. Dan juga di seniornya sudah pasti the one and only yaitu Sinteyong yang akan mengawal tim nasional Indonesia hingga Piala Asia, dan rencananya kontraknya pun akan diperpanjang hingga Juni. Walaupun netizen dan penggemar dan pecinta sepak bola Indonesia menginginkan perpanjangan setidaknya 2-3 tahun atau 4 tahun ke depan untuk Coach Sinteyong. Kira-kira itulah persiapan timnas dan jadwal padatnya mulai daripada bulan-bulan September hingga Januari 2024, yang mana pada bulan September akan ada FIFA Matchday. Indonesia akan segera mengumumkan siapa-siapa saja lawannya. Kemudian di bulan Oktobernya persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk tim nasional U23 yang dipegang Coach Indra Syafri akan mempersiapkan diri menjelang Piala AFF U23 di tahun 2023 ini, dan juga kualifikasi Piala Asia 2023 yang bermarkas di Solo menentang Turkmenistan dan juga China Taipei atau Taiwan. Dan Asian Games rencananya akan diwakili oleh tim nasional U20 yang sebelumnya sudah dipersiapkan Piala Dunia U20 yang gagal ke tangan Argentina. Kemudian pada U17-nya tim nasional Indonesia akan segera TC ke Eropa bersama Coach Bima Sakti untuk persiapan yang matang jelang Piala Dunia U17 di 2023 pada bulan November hingga Desember tahun ini. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di konten berikutnya. See you and thanks for watching.